Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pentingnya jadwal pemberian pakan pada peternakan entok. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam beternak entok kita wajib memberikan jadwal pemberian pakan. Tujuannya agar entok kita mengetahui kapan ia akan makan. Nah, ada juga pemberian pakan yang asal-asalan jamnya. Ini sangat berpengaruh kawan-kawan sekalian, apalagi entoknya sedang masa pembesaran. Nah, kalau biasanya kita memberikan makan di jam 8, alangkah baiknya kita terus-menerus memberi pakan itu tidak berubah-ubah ya, tetap di jam 8. Setelah telatnya itu ya di jam 8.30 ataupun di jam 9, telat 1 jam ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu telat. Karena entok kita sebenarnya sudah kelaparan sekali teman-teman. Jadi dia memang bergantung sekali dengan apa yang kita berikan di kandangnya. Apalagi kawan-kawan sekalian itu yang kandangnya sempit, umbarannya sempit. Jadi entok kita tidak bisa mencari pakan-pakan tambahan di sekitaran kandang. Nah, jadi kalau di kandang saya itu biasanya saya buat itu di jam 8 ataupun di jam 9. Nah, kalau di sore hari wajib di jam 5 sore. Jadi entoknya pemberian pakannya terjadwal. Jadi dia tidak berisi di area kandang, apalagi zaman sekarang itu lahan-lahan peternakan itu sempit, terlalu dekat dengan rumah-rumah warga. Jadi lebih baik kita menjaga agar entok kita tidak terlalu bising dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, jadi entok ini sebenarnya juga berisik ya kawan-kawan sekalian kalau memang dia sedang kelaparan. Jadi pakan itu memang saya jadwalkan di 2 jam tertentu. Jadi di pagi hari di jam 8 atau jam 9 sampai dengan di jam 5 sore. Kalau pemberian pakannya kita telat-telat ataupun asal-asalan ya kadang di jam 8, sorenya kadang-kadang di jam 6 ataupun kadang-kadang di jam 4, sesempatnya aja, istilahnya sesempatnya kawan-kawan aja pemberian pakannya itu sangat berpengaruh dengan proses pertumbuhan, apalagi yang lagi membesarkan entok itu sistem pembesaran, maka pertumbuhannya akan terlambat walaupun pakannya kita berikan sama porsinya. Jadi entok ini sudah terlanjur kelaparan, jadi nutrisi-nutrisi ataupun lemak-lemak yang sudah dikumpulkan selama lebih kurang mungkin 1 bulan pembesaran itu bisa menyusut dikarenakan pemberian kita yang selalu terlambat. Jadi entoknya sudah kelaparan dahulu sampai ada yang telat 1 jam atau 2 jam, itu biasanya entoknya sudah mulai lemas karena terlalu banyak teriak-teriak ataupun lari ke sana kemari karena memang dia sedang kelaparan. Nah, jadi apalagi untuk beternak entok di sistem pembibitan ataupun menghasilkan anakan entok, sering sekali terjadi indukan yang sedang mengeram itu keluar sesekali ke area petarangan ataupun di area kandang umbaran kita untuk memakan pakan yang sudah kita sediakan. Sering kali terjadi pakan yang di tempat biasa kita letakkan itu sudah kosong ataupun waktunya dia jam makan pakannya tidak ada. Jadi biasanya induk ini mencari makanan ataupun pakan-pakan tambahan di daerah umbaran nggak ada, malah dia makan telurnya sendiri. Jadi ada juga kan penyakit indukan, kok kenapa sih sering makan telurnya sendiri, kenapa sih, apa sebabnya? Nah, ini salah satu penyebab utamanya karena pada saat dia sedang mengerami, dia kan mengerami itu kadang-kadang nggak keluar 1 hari itu cuma sekali keluar hanya untuk makan, ataupun kadang dia mau, kalau dia sudah mau menetaskan telur kadang mau 2 hari 3 hari baru mau keluar dari tempat petarangan telurnya. Ya dia sedang lagi lapar-laparnya pas lagi main ke tempat makannya, ternyata nggak ada sama sekali pakan yang tersedia di situ. Karena kita Karena kita terlambat dalam proses pemberian pakan. Nah, itu dia karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa laparnya biasanya memakan telurnya sendiri. Jadi memang indukan apalagi pada saat mengeram itu memang butuh nutrisi juga teman-teman sekalian. Janganlah sampai indukan kita yang lagi mengeram itu bobot badannya susutnya terlalu drastis, jadi dia kurang sehat, sistem reproduksinya pun nanti bakalan
lama lagi pada saat dia sudah menetaskan telur. Jadi ini biasanya kan setelah menetaskan telur itu paling enggak 3 minggu itu udah mau bertelur lagi. Kalau induknya sehat kita langsung dipisahkan atau dikarantina indukannya, tidak dicampur dengan jantan, itu biasanya 3 minggu atau 2 minggu sudah mau badannya sudah mulai gemuk, sudah mau mulai mau bertelur lagi. Tapi kalau entoknya terlalu kurus, maka dia mau ngetrek teman-teman sekalian, pertumbuhannya ataupun bertelurnya mau berhenti, kadang mau 1 bulan karena dia ingin menggemukkan badannya dulu karena terlalu kurus. Pada saat dia mengeram harus benar-benar kita perhatikanlah kesehatan entok ini, khususnya pada kawan-kawan sekalian yang masih pemula dalam beternak entok. Ya kita namanya sudah berniat dalam beternak itu harus tanggung jawab, kita harus konsisten dalam proses pemberian pakan. Kalau pakannya aja asal-asalan, kayak mana kita mau mendapatkan hasil yang maksimal juga. Jadi kalau beternak entok itu ya kita harus benar-benar serius teman-teman sekalian. Dia sambi-sambi kerjaan, tapi ya kalau bisa beternak entok ini harus benar-benar kita perhatikan. Kalau kita kerja pagi ya pagi hari kita pemberian pakan, tapi nanti pada saat pulang kerja ya kawan-kawan sekalian pantau entoknya. Paling enggak duduklah di daerah kandang tuh 1 jam, tengok kesehatan entoknya, mana yang kurang sehat ataupun mana yang pakannya kurang, sekiranya kurang. Nah kita lihat juga kondisi anakan entok, kondisi entok basur kita, apakah ada yang sedang ganti bulu ataupun malah anakan entok kita kurang makan, malah dia memangsa bulu-bulu temannya yang masih muda. Karena sering kali terjadi ya ini. Kenapa sih anakan entok saya sering kali makan nih bulu teman-temannya? Ya ini teman-teman sekalian salah satu penyebabnya, pakannya satu kurang. Terus di siang hari kalau di saya itu di kandang saya itu pemberian sayur-sayuran. Nah seperti daun kol ataupun kangkung. Tapi biasa kan kalau kangkung direbus, tapi kalau kol itu tidak perlu direbus teman-teman, hanya dirajang-rajang saja. Itu sebagai cemilan makanan entok pada saat siang hari. Untuk anakan entok juga itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan bulu dan tulangnya. Jadi tulangannya padat, bobot badannya cepat dapat untuk dijual kilogram. Nah jadi teman-teman sekalian, berilah pakan tambahan ini tadi pada saat di siang hari agar dia tidak memakan bulu-bulu temannya sendiri. Nah karena juga kadang-kadang anak-anak entok ini karena dia masa pertumbuhan makannya banyak. Biasanya kita berikan contohnya ada sekitar 2 kg, dia lagi masa pertumbuhan bulu. Nah di situ nafsu makannya bisa 2 kali lipat daripada biasanya. Makanya kita siasati dengan pakan alternatif seperti ya sayur-sayuran apa yang kita dapat lah, ataupun tempat teman-teman sekalian itu masih di daerah yang banyak eceng gondoknya, itu bisa dicincang teman-teman sekalian, dicincang sebagai pakan cemilan ya, bukan sebagai pakan utama. Nah debok pisang juga bisa untuk cemilannya aja teman-teman sekalian, jangan dicampur dedak ataupun pelet. Nah kalau ada teman-teman sekalian ada lahan sedikit, buatlah kolam untuk menanam azolla, itu tinggi protein juga kawan-kawan. Terus kalau rumahnya masih dekat di pedesaan ataupun masih di perkampungan ya dekat persawahan, itu bisa berburu keong mas. Itu saya juga sering kok memberikan pakan indukan entok saya dengan keong mas. Kalau udah diberikan keong mas ataupun bekicot, maka produktivitas telurnya itu meningkat teman-teman sekalian. Jadi fertilnya juga bagus, telurnya jadi biasanya cuma 15 naik jadi 18 butir. Jadi pemberian pakan alternatif apalagi dia mengandung protein hewani yang tinggi, maka untuk indukan, untuk anakan pertumbuhannya jadi baik, indukan produktivitasnya semakin meningkat, pejantan birainya jadi semakin tinggi. Jadi untuk teman-teman sekalian, jangan sepele dengan apa yang namanya jadwal pemberian pakan. Jadi pemberian pakan kita harus benar-benar konsisten ya. Kalau di jam 8 ya di jam 8 terus. Kalau di sorenya di jam 5 ya di jam 5 terus. Kalaupun gak ada orang ya kita titipkan lah sama tetangga ataupun siapa yang ada di rumah, nanti berikan pakan di jam sekian gitu. Kalau saya itu ngaduk makanan itu satu hari cuma sekali teman-teman sekalian. Di pagi hari itu diaduk pakannya. Jadi nanti sore adukkan pagi, tinggal diberikan pada sore hari. Jadi nggak 2 kali ngaduk teman-teman sekalian. Kalaupun nanti kita ingin menitipkan sama orang untuk memberikan pakan untuk kita di kandang ya, si
yang kita suruh tadi itu mudah untuk pemberian pakannya, tinggal tuang-tuang aja ke tempat pakannya. Jadi kita beternak entok juga harus benar-benar efisien. Kita sama-sama saling belajar, jangan entok kita dengan pemberian pakan yang sudah saya kawan-kawan rasa itu sudah banyak, tapi kok gitu entoknya ditimbang bobot badannya masih kurus juga ataupun nggak masuk kilogram, masih bobotnya masih rendah. Itu ya dikarenakan pakannya tadi, jadwal makanannya kita pemberian pakan itu masih tidak tepat. Itu kalau pendapat saya ya. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin memesan entok jenis jumbo, anakan jumbo usia 1 minggu, itu bisa japri nanti ya ke WhatsApp saya. Kalau kawan-kawan sekalian benar-benar minat, nanti minta aja nomor WA saja saya di kolom komentar, karena banyak sekali yang masih belum mengetahui apa sih genetikan entok jenis jumbo. Jadi belajar-belajar dulu lah teman-teman sekalian, karena harganya di atas entok jenis lokal. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini seputaran jadwal pemberian pakan entok yang baik dan benar. Sekian dulu dari channel Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.